Gereja kita punya tema di bulan Juni ini yaitu godliness atau kesalehan. Nah, kata kesalehan saudaraku diambil dari kata dasar saleh. Ya. Nah, saudara tahu saleh? Saleh itu bukan sejenis pisang, saudara ya. Pisang saleh bukan, saudara. Atau yang ibu-ibu, para wanita suka jalan-jalan di mall. Terus kalau lihat ada, wah saleh up 70%. Bukan itu, saudara. Nah, saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua arti. Yang pertama adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Jadi saleh ini berkaitan erat dengan ketaatan dalam menjalankan ibadah. Lalu pengertian yang kedua, saleh adalah suci dan beriman. Jadi saleh ini berbicara tentang ketaatan kita dalam beribadah dan juga iman kita dan kesucian kita. Nah, judul khotbah saya hari ini saudaraku adalah Godliness is profitable for all things. Kesalehan menguntungkan dalam segala hal. Mari kita buka saudaraku dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Saya rindu kita baca sama-sama, ini adalah ayat emas kita siang hari ini. Ya, kita mau baca dengan suara yang keras. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudara, saya mengutip dari terjemahan dalam bahasa Inggris New King James Version dikatakan, for bodily exercise profits a little. Perhatikan, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Saudara perhatikan kata ibadah di sini dalam bahasa Inggris disebutkan godliness. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa kesalehan itu menguntungkan, is profitable. Ya, kalau orang dengar kata profit pasti senang, saudara. Amin. Profit itu bicara tentang apa, saudara? Cuan. Ya, cuan. Wah, kalau bicara tentang keuntungan semua senang. Tentang benefit semua senang, saudara. Dan memang inilah yang firman Tuhan ajarkan. Bahwa kesalehan kita itu menguntungkan atau bermanfaat dalam segala hal. Ini berbicara tentang kemakmuran bagi manusia seutuhnya. Secara roh, jiwa, dan tubuh. Nah, selain itu Alkitab juga mengatakan bahwa keuntungan dari kesalehan adalah untuk kehidupan ini. Kehidupan yang di bumi sekarang ini. Dan juga untuk kehidupan yang akan datang. Dan keuntungan yang dihasilkan oleh kesalehan dalam hidup ini, itu mencakup lebih besar dari sekedar keuangan. Dari sekedar materi, saudara. Hari ini kita akan belajar ada begitu banyak keuntungan yang didapatkan ketika kita hidup dalam kesalehan. Tadi firman Tuhan berkatakan bahwa berolahraga itu menguntungkan. Latihan badan itu bagus, saudara. Saudara suka olahraga itu bagus. Saya pribadi suka olahraga, saudaraku. Tapi dikatakan itu hanya sedikit keuntungan yang bisa kita dapat. Karena hanya menguntungkan di satu bidang kehidupan saja. Dan untuk waktu yang terbatas. Saudara ingat ada satu aktor Hollywood yang sangat terkenal, saudara. Ya, pria yang badannya besar, saudara, badannya sterok gitu, saudara, suka nge-gym. Dia pernah menyabet gelar Mr. Universe. Saudara tahu siapa? Arnold Schwarzenegger, saudara. Waduh, pada waktu dia menjadi Mr. Universe, saudara, itu dia begitu terkenal dan banyak pria suka pajang fotonya Arnold di kamar mereka, saudara. Ya, supaya mereka mau ngikut badannya seperti Arnold, saudara. Wah, mereka mulai rajin olahraga, saudara. Tapi saya perhatikan, berapa tahun kemudian ketika Arnold mulai tua, saudara. Yang tadinya badannya besar, yang badannya tadinya six pack, saudara. Tiba-tiba berubah jadi one pack, saudara. Ya, mulai kendor karena udah mulai tua. Ya, udah gak lagi bisa olahraga dengan maksimal. Mulai kendor, saudara. Dan itulah latihan badani atau berolahraga itu hanya terbatas. Olahraga memang membangun kita secara fisik. Tapi itu tidak akan membangun kita secara spiritual dan mental. Tapi kesalehan itu bermanfaat bagi segala aspek kehidupan. Nah, saudaraku, seringkali orang-orang Kristen hanya berpikir tentang betapa hebat nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan di angkasa, kita masuk dalam kerajaan sorga, saudara. Itu gak salah, saudara. Tapi janji Tuhan dalam ayat ini lebih sekedar dari hanya kehidupan setelah kematian. Paulus berkata bahwa kesalehan itu menguntungkan baik dalam hidup ini, yaitu hidup kita sekarang ini di dunia ini, saudara. Dan juga di kehidupan yang akan datang, kehidupan selanjutnya di sorga nanti. Dikatakan memiliki janji
Oh, luar biasa. Jadi ketika orang yang hidup saleh itu memiliki janji Tuhan. Baik untuk hidup yang sekarang di dunia, juga untuk hidup yang akan datang. Kesalehan akan terbayar di saat hidup kita sekarang ini dan juga setelah kematian. Nah, kata kesalehan saudaraku secara sederhana itu berarti hidup untuk Tuhan atau pengabdian kepada Tuhan. Ini secara sederhananya kesalehan itu adalah kita hidup untuk Tuhan atau kita mengabdi kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa hidup untuk Tuhan? Nah, Paulus melanjutkan saudara di dalam ayat selanjutnya dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ternyata untuk kita bisa menghidupi hidup yang saleh, hidup untuk Tuhan, kita harus mulai menjadi teladan bagi orang percaya dan juga orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi teladan bagi mereka. Dikatakan dalam apa? Yang pertama dalam perkataan. Saya percaya orang yang saleh pasti perkataannya baik. Orang yang saleh perkataannya sopan. Orang yang saleh perkataannya jujur, saudara. Gak suka sebar hoax. Ya kan, sekarang kan banyak berita-berita hoax, saudara. Orang yang saleh pasti gak suka gosip, saudara. Setuju, saudara? Orang yang saleh pasti perkataannya baik. Dan perkataan bisa menyenangkan, menguatkan orang, saudaraku. Lalu dikatakan jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Ini bicara tentang cara hidup kita. Tingkah laku kita, perilaku kita. Kita memiliki cara hidup yang baik. Yang suka menolong orang. Cara hidup yang punya integritas. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini orang dunia itu sudah muak dengan ajaran, saudara. Banyak orang punya ajaran bagus, ya punya teori-teori pengajaran yang bagus, saudara. Tapi hidupnya nggak seperti yang dia ajarkan, saudara. Saat ini orang lebih membutuhkan apa? Orang bukan hanya butuh ajaran, tapi orang dunia saat ini membutuhkan teladan. Semua katakan teladan. Inilah yang mereka perlukan. Makanya kenapa banyak orang nggak percaya sama Tuhan, karena kehidupan kita nggak menjadi teladan bagi mereka. Nah, kita harus mengerti bahwa kalau kita mau jadi orang yang saleh, maka kehidupan kita, tingkah laku kita, itu harus menjadi teladan bagi mereka. Lalu dikatakan apa lagi? Jadi teladan dalam kasihmu. Ini bicara tentang kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Banyak saudara, gak usah ngomong mengasihi sesama. Kadang-kadang mengasihi suami aja sulit. Setuju? Mengasihi mertua sulit, saudara. Tapi Tuhan katakan jadilah teladan. Meskipun mungkin orang-orang yang ada di sekitarmu mungkin menyakiti engkau. Firman Tuhan kasihi mereka, tetap ampuni mereka. Lalu dikatakan menjadi teladan di dalam apa? Kesetiaanmu. Ini berbicara tentang memelihara iman sampai akhir, saudaraku. Banyak orang yang awalnya menggebu-gebu ikut Tuhan, tapi ketika datang masalah, tantangan, akhirnya apa? Mereka berbalik tinggalkan Tuhan, saudara. Dan belum lama ini ada satu berita seorang artis yang tadinya dari agama seberang masuk ke Kristen, saudara. Menjadi mualaf. Lalu sekarang kembali lagi ke agama yang lama, saudara. Gak setia sampai akhir, saudaraku. Nah, kita harus belajar untuk menjadi teladan dalam kesetiaan kita juga. Memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Walaupun ada tantangan, ada masalah, kita mau tetap setia bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan yang terakhir, jadilah teladan dalam kesucianmu. Ya, dalam bahasa Inggris, in purity. Bicara tentang kemurnian. Artinya saudara enggak bercampur dengan dunia ini. Saudara benar-benar menjadi orang yang suci, orang yang murni di hadapan Tuhan. Saudara enggak menjadi serupa dengan dunia ini. Bicara tentang kekudusan kita. Nah, itulah hidup untuk Tuhan. Itulah kesalehan, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata bahwa kesalehan atau hidup untuk Tuhan itu menguntungkan. Profitable, saudara. Ketika Anda hidup untuk Tuhan, Anda akan melihat perbedaan dalam hidup Anda. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, orang yang saleh, orang yang benar, saudara. Maka dia akan melihat perbedaan dalam kehidupannya. Dimulai dari pekerjaannya, saya percaya pekerjaannya pun pasti berbeda. Keluarganya pasti berbeda. Keuangannya pun berbeda, saudara. Bahkan kesehatannya pun berbeda. Karena dikatakan kesalehan ini menguntungkan dalam segala hal. Dan bukan hanya untuk hidup saudara-saudara, tapi yang luar biasa. Kesalehan saudara juga akan membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Ini luar biasa. Makanya Petrus menasihatkan kepada istri-istri.
Kalau rindu suamimu dimenangkan, percaya pada Yesus. Dikatakan apa? Engkau istri-istri harus hidup dengan cara hidup yang saleh. Itulah yang bisa memenangkan suamimu. Ketika saudara hidup untuk Tuhan, saudara menjadi orang yang saleh. Bukan hanya berdampak pada diri saudara sendiri, tapi juga berdampak pada orang-orang di sekitar saudara. Dan Tuhan tidak hanya menginginkan kita untuk diselamatkan saja saudaraku. Kita bersyukur kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah menghapus dosa kita. Tapi Tuhan gak mau kita berhenti sampai diselamatkan. Tuhan mau setiap kita setelah diselamatkan, kita memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa saudara? Dengan cara kita hidup saleh, menjadi teladan bagi banyak orang. Hidup kita berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang yang percaya. Katakan amin saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kesalehan bukan halangan untuk sukses. Justru sebaliknya saudara. Kesalehan menguntungkan bagi segala sesuatu. Godliness is profitable for all things. Mari hari ini kita akan belajar 3 manfaat atau 3 keuntungan dari kesalehan saudaraku. Yang pertama, godliness ensures protection. Kesalehan menjamin perlindungan. 2 Petrus 2 ayat 9 berkata, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudaraku, ketika kita hidup dalam kesalehan, maka janji Tuhan yang pertama, Dia akan melindungi kita dan menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ini janji Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang saleh dari hari pencobaan, dari murka Allah saudara. Rasul Petrus menuliskan dalam ayat sebelumnya, ayat 5 dan 8. Menceritakan tentang 2 orang yang hidup saleh, hidup benar di zamannya saudara. Yang pertama adalah Nuh. Pada waktu itu Tuhan mau membinasakan seluruh manusia dengan air bah saudara. Tapi Tuhan mengingat ada 1 orang yang benar yang bernama Nuh. Yang hidupnya saleh saudara. Dan akhirnya Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dalam bahtera saudara. Lalu yang kedua diceritakan tentang seorang yang bernama Lot. Pada waktu Tuhan juga melihat kejahatan manusia, khususnya kota Sodom dan Gomora itu luar biasa saudara. Dan Tuhan ingin menghanguskan kota Sodom dan Gomora dengan belerang api saudara. Tapi Tuhan teringat dengan Lot, orang yang saleh itu, orang yang benar itu. Dan Tuhan menyelamatkan Lot. Saudara lihat bahwa orang yang hidup dalam kesalehan itu diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyelamatkan dia dan melindungi dia. Dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku, suatu hari nanti akan ada pencobaan yang besar saudaraku di dunia ini. Dan kita sudah hidup di akhir dari akhir zaman saudara. Akan ada masa sengsara yang luar biasa, aniaya yang besar saudara. Tapi kalau saudara hidup saleh, saudara hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan melihat saudara dan Tuhan pasti akan melindungi dan menyelamatkan saudara. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, haleluya. Dan Tuhan tidak mengatakan bahwa ketika kita hidup saleh, prosesnya akan selalu baik saudara. Banyak orang berpikir, oh kalau saya jadi orang Kristen, saya jadi orang percaya, maka hidup saya pasti akan baik-baik saja. No saudara, Tuhan gak pernah berjanji bahwa mengikut Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai dan menyelamatkan kita. Kalau saudara membaca dalam Mazmur 91 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa Dia akan bersama kita dalam kesulitan. Nah jika kita tidak pernah mendapatkan masalah, mengapa Tuhan mengatakan bahwa Dia akan bersama kita dalam kesulitan? Artinya apa saudara? Mengikut Tuhan, hidup saleh, kita masih bisa mengalami masalah, kita masih mengalami kesulitan. Hidup dalam kesalehan dan mengabdi kepada Tuhan tidak berarti Anda tidak akan pernah mendapatkan masalah. Beberapa orang berpikir jika hidup dengan iman maka hidupnya akan nyaman saudara. Ini keliru besar. Mereka pikir bahwa dengan mereka tidak akan pernah mengalami penganiayaan, tantangan atau masalah. Ini keliru saudara. Karena Yesus sendiri mengatakan barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Bahkan dikatakan kalau aku pun dia aniaya, engkau pun akan mengalami aniaya juga. Tuhan gak pernah berjanji bahwa ikut Tuhan akan baik-baik saja. Tapi janji Tuhan bahwa Dia menyertai dan akan menolong kita. Mazmur 34 ayat 19 berkata, kemalangan orang benar banyak,
Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dalam terjemahan NIV dikatakan, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Orang benar mungkin banyak memiliki masalah, banyak memiliki tantangan, cobaan saudaraku. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudaraku. Ini janji Tuhan. Godliness ensure divine protection. Kesalehan memastikan perlindungan ilahi. Itu berarti Tuhan akan menolong Anda melewati setiap masalah dan pergumulan saudara. Haleluya. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua, manfaat atau keuntungan yang kedua dari kesalehan adalah godliness ensures promotion. Kesalehan menjamin promosi. Nah, ketika berbicara tentang promosi saudaraku, tidak berbicara tentang promosi menurut dunia. Oh, kalau saya naik jabatan, ya berarti saya dapat promosi. Enggak selalu soal itu, saudara. Namun promosi di sini yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah hidup Anda itu akan terlihat oleh banyak orang. Hidup Anda itu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini bicara tentang hidup yang berdampak. Kesalehan saudara akan dilihat oleh banyak orang. Mazmur 73 ayat 23 sampai 24 berkata, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, kita tetap bergaul karib dengan Tuhan. Makanya kalau perhatikan tokoh-tokoh di Alkitab yang bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu hidupnya diberkati Tuhan dan diangkat oleh Tuhan luar biasa. Kesalehan memastikan promosi. Tapi kita masih memiliki bagian yang harus kita kerjakan. Saudara, seringkali kita hanya klaim janji Tuhan. Betul ya, orang Kristen sukanya klaim janji Tuhan. Oh, aku percaya firman Tuhan, janji Tuhan. Bahwa aku pasti diberkati Tuhan. Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, klaim janji Tuhan hebat, jago saudara. Tapi gak mau lakukan bagiannya. Karena Tuhan berkata bahwa kalau engkau mau diangkat oleh Tuhan, kau harus hidup benar, hidup saleh, hidup taat pada perintah Tuhan. Nah, demikian juga ketika Tuhan mau mengangkat saudara, mempromosikan saudara, maka ada bagian saudara yang harus saudara lakukan, yaitu apa? Rajin dan bekerja keras. Ketika Anda hidup untuk Tuhan, ketika Anda menjadi orang yang saleh saudara, maka itu artinya saudara adalah orang yang hidupnya rajin dan bekerja keras. Saya percaya orang yang saleh pasti orangnya giat saudara, orangnya rajin dan suka bekerja keras. Orang yang saleh pasti gak akan males-malesan saudara. Nah, ketika Anda melakukan bagian Anda untuk bekerja keras, giat, rajin, maka Tuhan akan mempromosikan Anda. Dia tidak akan melawan Anda, tapi dia akan mengangkat Anda. Tapi jika Anda bermalas-malasan, ya nggak suka melakukan apapun, hanya bermalas-malasan saja, maka itu tidak akan berhasil dalam kehidupan saudara. Saudara gak akan mengalami promosi dari Tuhan. Tapi jika kita berusaha keras, kita rajin, dan kita tetap beriman, hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan kita. Yang percaya katakan amin saudaraku, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita melihat di Alkitab kisah seorang pemuda yang bernama Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39 saudara, pada waktu Yusuf berada di rumah Potifar. Dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang jujur, orang yang saleh saudara, orang yang benar. Sehingga dia mendapat kepercayaan penuh dari Potifar untuk mengurus rumahnya dan segala miliknya, baik di rumah maupun di ladang. Ini menunjukkan bahwa Yusuf sebagai orang yang saleh, dia bekerja keras. Dia bekerja dengan giat saudara. Sehingga Potifar mempercayakan seluruh hartanya kepada Yusuf. Gak mungkin kalau Yusuf malas-malesan, hanya tidur-tiduran, gak mungkin dipercaya oleh Potifar. Yusuf melakukan bagiannya. Dia giat, dia rajin, dan Potifar mempercayakan seluruh harta miliknya saudara. Tapi kemudian saudara lihat dalam kisah selanjutnya, mulai datang saudara tantangan. Istri Potifar yang bernama siapa saudara? Tante Po saudara. Tante Po ini mulai merayu Yusuf setiap hari. Every single day, setiap hari mulai merayu Yusuf untuk apa? Tidur dengannya. Kenapa? Karena Yusuf itu pemuda yang tampan saudara. Ya, pemuda yang ganteng saudara. Dan Tante Po merayu setiap hari untuk tidur dengan dia. Tapi Yusuf tidak mau saudara. Yusuf gak mau. Karena apa? Dia takut akan Tuhan.
Saya percaya walaupun misalnya seandainya Yusuf mau saudara, maka Potifar pasti tidak akan tahu. Karena pasti dilakukan ketika Potifar nggak ada di rumah. Ya kan, mungkin yang lain disuruh pergi semua pegawai-pegawainya saudara. Ya kan, tapi Yusuf nggak mau, kenapa? Karena dia takut akan Tuhan, dia adalah orang yang saleh. Dan saudara jangan pernah berpikir bahwa, oh jelas aja Pastor Yusuf nggak mau sama Tante Po. Soalnya Tante Po sudah tua, gembrot lagi. Jangan berpikir seperti itu, jangan salah saudaraku. Potifar itu adalah pegawai istana Firaun. Mungkin sekarang ini setingkat menteri saudara. Artinya adalah orang yang sangat kaya raya. Dan jika zaman now saudaraku, saya percaya orang yang setingkat menteri atau pejabat, maka istrinya juga pasti adalah wanita yang cantik. Yang suka merawat diri, yang suka ke salon kecantikan. Mani-pedi, ya, facial saudara, botox dan sebagainya saudaraku. Tante Po mungkin termasuk sosialita kelas atas saat ini. Yang begitu menarik saudara. Tapi Yusuf tetap menolak untuk tidur dengan dia. Dan akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Saudara lihat, orang benar, orang saleh bukan berarti gak pernah dapat masalah. Yusuf dapat masalah, dia dijebloskan ke penjara. Tapi saudara ingat janji Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf di dalam penjara. Dan Yusuf menjadi orang kepercayaan, orang kesayangan kepala penjara saudara. Karena sekali lagi Yusuf adalah orang yang jujur dan saleh. Sampai suatu saat akhirnya Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun. Dan singkat cerita, Yusuf diangkat, berubah kehidupannya dari seorang narapidana menjadi perdana menteri di Mesir. Saudara lihat orang yang saleh, maka dia akan dipromosikan oleh Tuhan. Suatu hari ada seorang pemimpin perusahaan yang sedang mencari orang untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin di perusahaan itu. Maka dia mulai mengumpulkan semua karyawannya dan memberikan bibit tanaman untuk dirawat. Setiap orang, setiap karyawannya dapat satu bibit saudara. Lalu setelah berapa minggu masing-masing orang mulai bercerita tentang perkembangan bibit tanamannya. Wah mereka mulai cerita, ada yang mulai tumbuh tunas, ada yang mulai berbunga saudara. Nah ada satu karyawan yang bernama Jimmy. Nah Jimmy ini tidak menemukan perkembangan pada bibit tanamannya saudara. Padahal dia sudah menyiram, memupuk, merawat dengan baik setiap hari. Tapi bibit ini gak bertumbuh saudara. Nah setelah hampir 1 tahun sang pemimpin mulai mengumpulkan semua karyawannya. Dan disuruh membawa tanamannya masing-masing saudara. Nah Jimmy hari itu gak ingin pergi saudara. Karena dia merasa bahwa tidak ada perkembangan pada bibit tanamannya. Tapi akhirnya dia pergi juga saudara dengan hati yang sedih. Dengan muka yang tertunduk malu saudara. Karena inilah waktunya dia akan kehilangan pekerjaannya. Semua karyawan yang lain telah membawa tanaman yang indah dan tumbuh subur. Dan hati Jimmy semakin ciut saudara. Lalu tibalah waktunya sang pemimpin mulai mengumumkan siapa yang berhak menggantikan dia di perusahaan itu. Si pemimpin berkata, saya telah menemukan orang yang tepat. Orang yang rajin, orang yang ulet, yang menyiram, memupuk dan merawat tanaman dengan baik. Wah Jimmy ketika dengar itu semakin tertunduk lesu saudara. Dan orang yang berhak menggantikan posisi saya adalah, wah semua tegang saudara karyawannya. Saudara tegang kan? Lalu tiba-tiba si pemimpin berkata, orang yang berhak menggantikan saya adalah Jimmy. Wah semua kaget saudara. Bagaimana mungkin? Padahal Jimmy itu tanamannya bibitnya gak bertumbuh saudara. Ternyata saudaraku, sang pemimpin memberikan bibit tanaman yang sudah direbus terlebih dahulu. Sehingga bibit itu tidak mungkin bertumbuh. Ternyata semua karyawan yang lain itu semua bohong, gak jujur saudara. Mereka ganti bibitnya. Hanya Jimmy seorang yang jujur. Saudara lihat, orang dunia saja mencari orang yang jujur, orang yang saleh saudara. Dan dipromosikan oleh mereka. Saat ini saya mau katakan banyak orang pintar, banyak orang hebat. Tapi orang yang jujur, orang yang saleh itu langka saudara. Kalau orang dunia saja mencari orang yang saleh untuk dipromosikan. Apalagi Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup saleh, maka kita pasti dipromosikan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, keuntungan dari kesalehan. Yang ketiga adalah godliness ensures prosperity. Kesalehan menjamin kemakmuran. Nah kesalehan tidak hanya menjamin perlindungan dan promosi, tapi juga menjamin kemakmuran. Nah ketika saudara dengar kata kemakmuran, jangan hanya berpikir tentang kemakmuran secara finansial atau materi saudara. Itu benar, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Yang dimaksud kemakmuran di sini adalah kemakmuran dalam roh,
jiwa, dan tubuh. Artinya saudara mengalami kehidupan yang utuh, hidup yang maksimal saudara. Nah menurut Alkitab kemakmuran fisik, materi dan keuangan Anda itu bergantung pada kemakmuran rohani Anda. Saya ulang. Menurut Alkitab kemakmuran fisik, materi dan keuangan Anda itu bergantung pada kemakmuran rohani Anda. Yohanes 3 ayat 1-2 dalam terjemahan New King James Version dikatakan, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Saudaraku yang kekasih, saya berdoa agar Anda makmur dalam segala hal dan dalam kesehatan, sama seperti jiwa Anda makmur. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara dikatakan, saudara yang saya kasihi, saya berdoa kiranya kamu berhasil dalam segala hal dan selalu sehat. Perhatikan, sama seperti kehidupan rohanimu yang juga sehat. Saudaraku, ini kebenaran yang luar biasa. Jadi ketika kita punya jiwa atau kerohanian yang sehat, prosper, saudara, maka itu akan berdampak pada seluruh kehidupan kita. Secara alamiah, banyak orang tidak melihat kebenaran bahwa Tuhan ingin mereka makmur secara finansial dan kesehatan. Mereka berpikir Tuhan hanya ingin memberkati kita secara rohani saja. Padahal saudaraku, Tuhan mau setiap kita menjalani kehidupan yang makmur, prosper dalam segala hal. Makanya dulu kan zaman dulu banyak orang berpikir, oh kalau orang yang saleh, ya apalagi pendeta, hamba Tuhan, itu semakin hidupnya sederhana, itu semakin suci, semakin rohani, betul. Saudara pernah dengar? Ya, oh kalau dia pendeta, hamba Tuhan, hidupnya sederhana, ya cenderung agak susah gitu saudara ya, mungkin agak kekurangan. Oh ini berarti orang ini rohani. Tapi sebaliknya, oh kalau pendeta yang kaya, yang diberkati, wah ini gak rohani, duniawi. Kita menghakimi saudara. Padahal janji Tuhan gak seperti itu. Tuhan mau kita hidup makmur. Firman Tuhan berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yang gak boleh adalah kita terikat dengan kekayaan, itu gak boleh. Tapi Tuhan mau kita diberkati. Mazmur 112 ayat 1-3 berkata, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan apa saudara? Diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Ini janji Tuhan. Ketika saudara menjadi orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Saudara berpegang pada segala perintah Tuhan. Hidup benar saudara. Maka dikatakan anak cucu saudara diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Keturunan saudara diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan mempercayakan harta kekayaan dalam rumah saudara. Kebajikan tetap untuk selama. Ini janji Tuhan. Artinya Tuhan rindu setiap kita mengalami prosper, makmur saudara. Nah jika saudara membaca dalam semua kisah di Alkitab, saudara akan menemukan bahwa Tuhan sedang berbicara tentang kemakmuran materi juga. Tuhan rindu setiap kita diberkati. Dan selama kita mencari Tuhan, kita hidup saleh, kita hidup benar. Maka Tuhan akan membuat kita makmur dan berhasil. Yang percaya katakan amin. Saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jika saudara ingin melihat perbedaan dalam setiap bidang kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara pikir, Pak hidup saya gak kemana-mana, hidup saya gini-gini aja. Bahkan cenderung hidup saya menurun Pak. Mungkin selama pandemi 2 tahun ini dan sampai pandemi mau berakhir, saudara merasa hidup saudara gak kemana-mana. Saudara mulai cek, apakah saudara sudah menjadi orang yang saleh? Apakah saudara sudah menjadi teladan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sudah memegang perintah Tuhan, taat pada perintah Tuhan? Karena kalau saudara rindu melihat perbedaan dalam hidup saudara. Dan bukan hanya dalam hidup saudara, tapi hidup orang-orang di sekitar saudara. Mungkin suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, atau teman-temanmu. Mari mulai lakukan hidup saleh. Karena kesalehan adalah kuncinya. Godliness is the key untuk kita bisa melihat perbedaan dalam hidup kita dan juga hidup orang di sekitar kita. Menjalani kehidupan yang saleh akan membuat jalan Anda berhasil. Dan Anda akan memperoleh kesuksesan yang maksimal. Baik secara roh, jiwa, dan tubuh. Dengan kehidupan yang saleh, Anda akan menerima perlindungan, promosi, dan kemakmuran ilahi. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pemain musik boleh siapkan diri. Godliness is profitable for all things. Kesalehan memang menguntungkan dalam segala hal. Dan bukan hanya untuk hidup yang sekarang ini saja. Tapi juga untuk hidup yang akan datang.
Tapi hari ini saya rindu jemaat NDC Central Park di tempat ini. Kita semua mau bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Kita hidup dalam kesalehan, bukan hanya untuk mendapatkan perlindungan, bukan hanya untuk mendapatkan promosi, bukan hanya untuk mendapatkan kemakmuran. Itu hanya bonus saudaraku, amin. Tapi kita hidup dalam kesalehan, lebih dari itu semua, karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya ketika saudara mengasihi Tuhan, maka saudara rindu menyenangkan hati Tuhan. Saudara gak mau menyakiti hati Tuhan. Maka saudara akan menjalani kehidupan yang saleh. Ini yang harus kita miliki, motivasi yang benar. Kita hidup saleh adalah kita akan mengasihi Tuhan. Dan kita rindu menyenangkan hatinya. Dan saya percaya sebagai akibatnya, ketika kita hidup saleh, hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan memberikan perlindungan, promosi, dan kemakmuran bagi kita. Yang percaya katakan amin. Sekali beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.